Selamat malam semuanya. Yang terhormat Kak Riyadi selaku dosen pembimbing saya, Prof. Sunario selaku dosen penguji, dan Pak Soleh selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Azaniadi Sulistiono dari jurusan Teknik Perkapalan 2021 dengan NPM 210673156. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Optimasi Quick Range Schedule dan storage plan terintegrasi menggunakan desain structure matrix. Presentasi saya kali ini dibagi menjadi pendahuluan, tinjauan pustaka, alur penelitian, dan timeline penelitian. Dimulai dari latar belakang penelitian, terminal kontainer memiliki fungsi sebagai titik utama pada rantai pasok global dan memfasilitasi arus perdagangan antar negara. Bila dihitung dari beberapa tahun ke belakang, angka terbot kontainer di dunia, yaitu volume kontainer yang keluar masuk pelabuhan, secara garis besar mengalami peningkatan. Untuk bisa mengimbangi peningkatnya jumlah kontainer yang harus ditangani, efisiensi operasi pada terminal kontainer harus ditingkatkan pula. Operasi quayside, di mana proses bongkar muat kapal terjadi, sangat mempengaruhi produktivitas terminal secara keseluruhan. Proses bongkar muat yang efisien mempercepat durasi sandar kapal sehingga memungkinkan lebih banyak kargo untuk ditangani terminal. Untuk meningkatkan performa operasi quayside, diperlukan penyusunan storage plan dan quick rate scheduling yang optimal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan storage plan yang optimal dan disusun berdasarkan pertimbangan pelabuhan tujuan, dimensi, dan jenis kontainer, serta menghasilkan quick rate scheduling yang optimal berdasarkan storage plan yang telah dibuat. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, storage plan akan disusun untuk sekali voyage. Selain itu, jumlah pelabuhan tujuan juga telah ditentukan dan performa quake rate pada tiap pelabuhan tujuan disetarakan. Masuk ke tinjauan pustaka, berikut merupakan jenis-jenis operasi pada terminal kontainer. Yang pertama ada operasi quayside, di mana quay crane digunakan untuk membongkar muat kontainer pada kapal yang sandar di dermaga terminal. Kemudian pada operasi yardside, kontainer ditumpuk pada kontainer yard sebagai tempat transit sementara sebelum dipindahkan ke moda transportasi lain. Lalu pada operasi landside, kontainer diangkut dari kontainer yard ke luar terminal atau sebaliknya menggunakan truk. Kemudian, quick Rate scheduling merupakan penjadwalan yang mengatur alokasi dan urutan pekerjaan quick Rate agar bongkar muat dapat dilakukan dengan efisien dan quick Rate digunakan secara optimal selama proses tersebut berlangsung. Komponen utama quick Rate, komponen utama quick Rate scheduling adalah penugasan crane, urutan penanganan kontainer, dan sinkronisasi dengan storage plan. Kemudian ada storage planning, yaitu perencanaan sistematis untuk penyusunan kontainer pada kapal dengan mempertimbangkan pelabuhan tujuan, distribusi berat kapal, dan akses bongkar muat. Perencanaan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat dan menjaga stabilitas kapal. Komponen utama storage planning adalah posisi kontainer, pengampuan kontainer, dan pengelolaan kontainer khusus. Nah, untuk penelitian ini, metode yang digunakan adalah Design Structure Matrix atau DSM. DSM adalah matriks persegi yang digunakan untuk merepresentasikan elemen-elemen pada suatu sistem dan interaksi antar elemen. DSM terdiri dari elemen, domain, dan jenis hubungan elemen. Pembangunan DSM dilakukan dengan identifikasi elemen pada sistem, penyusunan matriks, dan pemetaan hubungan antar elemen. DSM kemudian dapat dikembangkan menjadi Domain Mapping Matrix atau DMM. DMM merupakan matriks persegi panjang yang menggabungkan dua domain berbeda. DMM digunakan untuk memahami bagaimana elemen dalam sebuah domain memengaruhi elemen di domain lain. Sebagai contoh, DMM dapat menggambarkan pembagian tugas pada anggota tim. Untuk sistem yang lebih kompleks dengan lebih dari dua domain, DMM dapat dikembangkan menjadi Multiple Domain Matrix atau MDM. Pada MDM, DSM terletak pada diagonal utama dan merepresentasikan hubungan dalam domain yang sama. Sedangkan DMM diletakkan di luar diagonal untuk menunjukkan interaksi antar domain. Selanjutnya, algoritma clustering akan digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dengan interaksi kuat menjadi beberapa cluster. Tujuan algoritma ini adalah meminimalkan interaksi antar cluster, memaksimalkan interaksi di dalam cluster, dan membentuk cluster elemen.
Metode terakhir yang digunakan adalah sequencing DSM, di mana elemen-elemen pada matriks diatur ulang untuk menentukan urutan yang optimal berdasarkan ketergantungan antar elemen. Proses ini digunakan untuk mengurangi iterasi, menyederhanakan hubungan berulang, dan mempermudah pengambilan keputusan. Berikut merupakan eh, tinjauan melakukan case studies review dari jurnal-jurnal yang membahas Quaker scheduling juga. Kemudian, berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya, banyak metode yang digunakan untuk menyelesaikan Quaker scheduling, seperti optimasi simulasi, algoritma koloni semut, algoritma genetik, dan lain-lain. Sementara itu, keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan DSM sebagai metode penelitian untuk menyelesaikan Quaker scheduling dan storage planning secara terintegrasi. DSM menawarkan pendekatan baru untuk mengoptimalkan keterkaitan dan urutan operasi, mulai dari pengelompokan kontainer, kemudian penyusunannya di kapal, hingga penjadwalan kue keren di terminal kontainer. Pendekatan ini belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga memberikan kontribusi baru dalam operasi terminal kontainer. Kemudian saya akan menjelaskan alur dari penelitian ini. Pertama, penelitian dimulai dengan studi literatur terkait jurnal ilmiah, skripsi, atau penelitian lainnya dengan topik serupa atau relevan. Studi literatur juga dilakukan untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, website penelitian, atau instansi terkait. Data tiruan atau simulasi juga dapat digunakan. Kemudian, setelah data terkumpul, dilakukan pembentukan matriks DSM awal dengan elemen yang merepresentasikan tiap kontainer. Hubungan antar elemen kemudian dipetakan berdasarkan pelabuhan tujuan, dimensi kontainer, dan jenis kontainer. Nilai numerik digunakan untuk menunjukkan intensitas hubungan. Kemudian algoritma clustering digunakan untuk mengelompokkan kontainer dengan hubungan yang kuat. Matriks DSM awal kemudian dikembangkan menjadi matriks DMM yang menghubungkan domain kontainer dengan domain slot kontainer pada kapal. Isi matriks menunjukkan hubungan antara isi matriks menunjukkan kemungkinan slot yang dapat ditempati tiap kontainer. Letak kontainer pada kapal ditentukan dengan mempertimbangkan distribusi berat kapal, kelompok kontainer diletakkan berdekatan, serta aturan pemuatan terkait dimensi dan jenis kontainer terpenuhi. Setelah itu, matriks MDM dibentuk untuk menghubungkan domain kontainer, slot kapal, dan quick range, serta membentuk penjadwalan quick range. Matriks DSM awal kemudian diurutkan ulang untuk membentuk kelompok kontainer yang berdekatan secara fisik dan memiliki prioritas penanganan yang serupa. Kelompok yang terbentuk kemudian menjadi dasar penjadwalan quick range, dan tiap quick range hanya menangani satu kelompok kontainer dalam suatu waktu. Hasil akhir berupa jadwal quick range yang teroptimasi berdasarkan storage plan sebelumnya. Hasil dari optimasi kemudian dianalisis. Beberapa tolak ukur yang digunakan untuk menilai hasil optimasi adalah lama waktu bongkar muat, jumlah handling kontainer, tingkat penggunaan keren, dan kualitas pengelompokan kontainer. Kemudian hasil dari analisis eh, digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Berikut merupakan timeline penelitian ini, di mana untuk saat ini penelitian ini telah memasuki tahap sidang seminar proposal. Sekiranya sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.